Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang sekali bisa kembali ketemu dengan kalian semua, dengan teman-teman di channel saya Prabu Revolusi. Kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara mengenai satu isu yang sedang hangat di dunia, yaitu tentang racism atau ras. Beberapa waktu yang lalu, satu kasus meletup dan membuat dunia berteriak tentang isu ini. Ketika seorang warga African American bernama George Floyd meninggal dunia atau tewas dikarenakan cekikan menggunakan kaki dari seorang polisi saat menangkapnya. Selama 8 menit, George Floyd tidak bisa bernafas dan kemudian ia mengucapkan satu kalimat berulang-ulang yang sekarang kalimatnya menggema di dunia, yaitu I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe, officer. Saya tidak bisa nafas. Dan pada akhirnya George Floyd memang tidak bisa bernafas. Kasus ini kemudian membuka kembali mata dunia terhadap adanya sentimen ras di negeri Paman Sam. Dunia mengutuk, publik mengutuk, dan bukan saja hanya warga Amerika Serikat, tetapi dari belahan negara lain. Multi-etnis, multi-ras, multi-religion, multinationalism lakukan kutukan yang serupa. Kalau kita perhatikan bahkan di sosial media, beberapa hari ini ramai orang memposting foto hitam sebagai bentuk dukungan atau simpati pada gerakan Black Lives Matter atau Black Lives Matter. Yang kemudian kita ketahui bahwa banyak sekali aktivis Black Lives Matter di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa gerakan demikian tidak menguntungkan untuk mereka. Pertama, alasannya adalah karena mereka butuh aksi nyata. Dan yang kedua, sebetulnya isu racism bukan saja hanya terjadi pada African American. Isu racism itu merupakan isu dunia yang ada sejak bumi ini berputar dan diisi oleh makhluk hidup bernama manusia. Kita mengetahui di sekitar kita isu ini banyak sekali terjadi pada orang-orang Asia misalnya. Belum lagi juga pada orang-orang Hispanic atau juga di Timur Tengah. Ya, ada juga masalah ras yang sampai sekarang masih belum selesai. Sehingga di video ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua, berolah pikir. Kita berbicara dengan duduk perkara yang tepat tentang isu racism ini. Kita harapkan kita bisa mengambil pelajaran dari kasus George Floyd tentu. Namun demikian, sebaiknya kita tidak lepas makna dari apa sebetulnya esensi isu racism yang sekarang ini muncul. Teman-teman semua, untuk berbicara tentang isu racism ini, barangkali pandangan saya akan banyak berseberangan dengan banyak pandangan lain. Ada satu kajian sebetulnya yang terfokus atau memusatkan kajiannya pada isu racism. Kajian ini ada dalam rumpun kajian sosiologi, media, dan juga komunikasi, studi budaya di rumpun kritis atau kajian kritis yang berkembang kemudian menjadi kajian postmodernis dengan substudi bernama racism. Nah, untuk membahas tentang racism, kita harus melihatnya setidak-tidaknya dari dua pilar. Yang pertama adalah kita mesti melihatnya dari sisi structural functionalism. Dan yang kedua, dari sisi symbolic interactionism. Jadi ada dua sudut pandang di mana kita harus menempatkan perspektif kita ketika berbicara mengenai isu ras. Kita tentu ingin masalah ini agar selesai. Kita tentu ingin agar tidak ada lagi perilaku rasis di muka bumi ini. Namun bagaimana caranya jika kita tidak mengetahui akar permasalahan dari isu tersebut? Kita coba bahas ini dari aspek kajian ilmiah tentang racism. Yang pertama, racism bisa dilihat dari structural functionalism. Maksudnya adalah kita harus melihat apakah di satu negara atau di satu komunitas secara struktural atau secara fungsional memang membuka ruang untuk terjadinya racism. Sebagai contoh misalnya, di Amerika Serikat di akhir tahun 40-an, 50-an masih ada politik berwarna. Restoran hanya bisa dimasuki oleh white
sementara itu yang berwarna atau color itu harus masuk ke restoran yang lain sebagai contoh. Ini adalah aplikasi struktural tentang racism yang terjadi secara fungsional. Atau juga di Afrika Selatan misalnya politik apartheid yang membagi antara African origin dan juga yang tidak berkulit hitam atau kulit putih. Jadi secara fungsional, secara struktural memang ada kesepakatan, konstruksi politik dan sosial tentang racism ini. Nah, jika memang itu terjadi, maka kita bisa katakan bahwa di negara tersebut atau di komunitas tersebut, di grup tersebut terjadi racism. Ya, karena secara fungsional, secara struktural memang diimplementasikan dan publik menerimanya, publik mengikutinya, publik mengadopsi aturan itu. Tentu publik mayoritas, karena yang minoritas biasanya menjadi korban dari praktek politik racism secara struktural ini. Nah, kita mesti melihat apakah di Amerika Serikat secara struktural dan fungsional itu membuka ruang untuk terjadinya racism. Sebetulnya masalah ini tidak terlalu mengemuka ketika kemarin tentu kita melihat Amerika Serikat sempat dipimpin oleh African American, Obama menjadi presiden. Ya, namun ketika Trump yang memerintah Amerika Serikat saat ini dan kemudian melakukan berbagai kebijakan yang berbau white supremacist dengan kebijakan anti-imigrasi, kebijakan membuat wall ya di perbatasan Amerika Serikat, ini memantik kembali isu racism ini. Namun masalahnya kita melihat sekarang bahwa di Amerika Serikat sendiri saat isu ini terjadi, ya, publik mengutuk aksi tersebut. Sehingga sebetulnya secara fungsional, racism itu tidak tepat kita gunakan untuk membedah kasus George Floyd. Karena jika memang terjadi secara struktural racism di negara Amerika Serikat, seharusnya publik tidak mengutuk. Publik menerima bahwa ada perlakuan berbeda antar ras. Namun demikian kita melihat di media saat ini bahwa bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia mengutuk kejadian tersebut. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa secara fungsional ada racism. Barangkali yang kedua, kalau kita melihat racism dari aspek symbolic interactionism, yaitu aspek racism yang muncul karena kondisi psikis, psikologis, warisan traumatis masa lalu. Masalah racism ini muncul sejak lama, bahkan sebelum adanya perbudakan, sebelum adanya sejarah master and slavery di Eropa dan juga Amerika Serikat. Tentu kejadian yang terjadi sekian ribu tahun ini tidak akan mudah untuk dilupakan begitu saja oleh dunia. DNA-nya, bakat-bakatnya masih ada di setiap manusia yang merasa majority dan kadang-kadang tidak sadar. Masyarakat majority itu melakukan perilaku atau tindakan ekspresi racism kepada minority. Ini adalah bagian dari konsekuensi yang terjadi saat pertama sejarah melakukan atau berjalan seperti itu, dan yang kedua konstruksi sosial disepakati, yaitu demokrasi, ketika semua orang dianggap sama. Nah, dari sisi ini barangkali kita bisa membedah kasus George Floyd dengan melihat bahwa kacamatanya oknum yang secara psikologis memiliki alam bawah sadar untuk menindak berbeda pada mereka yang berkulit berbeda, kepada minoritas, atau dalam hal ini, dalam kasusnya George Floyd, kepada African American. Oleh karena itu membedahnya lebih kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Nah, kita harus bisa mendudukan isu ini pada tempat yang tepat, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, membenahi diri, dan memastikan bahwa saat satu isu terjadi, racism terjadi, kita tahu bagaimana cara untuk menganalisanya dan juga menyelesaikannya. Dari situ, kawan-kawan sekalian, setelah kita tahu bagaimana kita memetakan isu racism menggunakan dua kacamata atau dua perspektif, yaitu structural functionalism dan juga symbolic interactionism,
kita bisa melihat bahwa sebetulnya studi tentang racism itu sudah ada sejak lama. Banyak peneliti, banyak pengkaji yang mencoba melihat sebetulnya gagasan racism ini muncul karena apa? Apa sebabnya? Ini diperlukan supaya kita tahu bagaimana menanganinya. Andai kan orang dokter, ya, untuk bisa menangani penyakit yang tepat, maka harus tahu penyakitnya itu apa dan disebabkan oleh apa. Begitu pula ya dengan racism. Racism adalah penyakit sosial. Kita sama-sama sepakat. Saya juga ada dalam posisi tersebut. Tidak menyetujui racism. Semua manusia harusnya sama. Namun demikian, untuk bisa memahami, menganalisa tentang racism ini, kita harus tahu sumber penyakitnya dari mana. Karena apa racism ini terjadi? Ada model yang dikembangkan oleh Tooby dan juga Cosmides. Anda bisa melihat modelnya di layar sekarang, bahwa butuh proses yang sangat kompleks dan berlapis-lapis sehingga racism itu terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah butuh cakupan atau kuantitas dari minoritas. Dan yang kedua juga butuh sumber daya dari minoritas tersebut. Nah, jika minority menimbulkan threat, ancaman secara ekonomi, secara sosial itu artinya bisa crime dan juga macam-macam, dan juga secara politik misalnya, ya. Ada ancaman dari minority secara ekonomi, politik, dan juga sosial. Juga dalam hal ini saya ingin angkat ancaman minoritas dari sisi kepercayaan atau religion basis, maka isu racism pasti akan muncul, akan meletup. Anda bisa lihat modelnya bahwa ketika ada threat, maka akan muncul prejudicial. Prejudicial itu mungkin dalam bahasa kita adalah berprasangka. Masyarakat umum, mayoritas akan memunculkan prasangka yang akhirnya terus berkembang, semacam efek domino, ya. Satu kejadian memantik lagi yang lain, memantik kejadian berikutnya lagi, dan pada akhirnya terjadilah sistem stratification secara politik, ekonomi, race atau biological, dan juga bahkan mungkin strata secara agama. Kita misalnya melihat untuk menjadi pimpinan maka harus agamanya sama dengan mayoritas. Itu adalah bentuk stratifikasi. Kita mempunyai persepsi bahwa ekonomi dikuasai oleh ras tertentu. Maka persepsi itu sebetulnya adalah stratifikasi atau bagian dari racism. Kita misalnya melihat bahwa kejahatan itu most likely dilakukan oleh ras tertentu, atau profesi ini yang berhubungan atau konotasinya negatif, ya, penagih utang misalnya, dilakukan oleh ras tertentu. Itu adalah racism. Jadi secara nggak sadar kadang-kadang kita melakukannya. Kenapa bisa begitu? Karena ada warisan sejarah yang terimplementasi dalam diri manusia ketika dia merasa mayoritas saat melihat adanya ancaman dari minority. Oleh karena itu, untuk bisa menghapuskan isu racism ini perlu both sides, dari majority dan juga dari minority-nya. Respon and react-nya harus pas. Reaksi dan juga responnya harus pas di antara mayoritas dan juga minoritasnya. Tidak bisa hanya sebelah pihak. Tidak bisa hanya minoritas yang meminta mayoritas untuk mengerti, dan juga mayoritas yang meminta minoritas untuk mengerti. Dua-duanya harus sepakat pada persamaan yang disepakati. Disebutnya adalah konsensus sosial. Ya, ketika minoritas dan juga mayoritas melakukan konsensus sosial. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Contoh negara yang berhasil melakukannya adalah Singapura dan juga Kanada. Singapura bahkan melakukan konsensus sosial dan politik secara struktural dan juga fungsionalisme. Di Singapura kita ketahui presidennya adalah Muslim, padahal mayoritas penduduk Singapura tidak beragama Muslim. Presidennya adalah Melayu, padahal mayoritas penduduknya bukan Melayu. Secara struktural itu dimungkinkan karena adanya konsensus sosial antara ras yang ada di Singapura sehingga menyepakati satu hal,
bahwa tidak ada lagi predomination terhadap race. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama selama melakukan proses yang sama, begitu. Jadi bisa dilakukan. Ketika ras yang minoritas dan juga mayoritas berkompromi, sepakat untuk menyepakati sesuatu. Selama tidak ada kata kesepakatan itu, selama tidak bisa melihat satu permasalahan racism ini lewat kacamata yang sama, maka isu racism akan selalu muncul. Yang kedua, dari model ini kita bisa melihat bahwa ada satu kedudukan, disebutnya standpoint theory, yang bisa kita gunakan untuk melihat racism. Bahwa racism ini terjadi ya karena adanya persepsi yang dibentuk secara politik dan juga secara sosial pada individu yang lain. Ini terjadi atau bisa sekali kita membahas George Floyd ya, menggunakan kacamata ini ya, standpoint theory. Kita mesti melihat di mana standpoint teorinya si oknum polisi yang melakukan pembunuhan itu. Karena sekarang oknum polisinya sudah dikenai tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan 3 bahkan, sangat berat. Bahkan kita melihat ya bahwa polisi di sana juga melakukan aksi minta maaf, apologization kepada publik. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya membahas George Floyd menggunakan kacamata racism agak sedikit kurang tepat. Ya, kecuali kalau kita melihatnya dari sisi psychological aspect atau disebut juga symbolic interactionism. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena dalam hal ini, racism hanya digunakan sebagai proksi gagasan. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman semua, bahwa sebetulnya standpoint theory ini sudah mulai dikaji ya oleh filsuf Jerman bernama Hegel, Friedrich Hegel, yang mencoba untuk mengkaji hubungan antara master dan juga slavery di Eropa saat itu. Selalu ada hubungan antara warna kulit ketika hubungan master dan juga slavery dilakukan. Dari situlah muncul kata studi racism. Atau juga kita bisa melihatnya menggunakan teori yang lain. Disebutnya social oppression theory. Penindasan, ya, oppression. Oppression teori ini bisa dilakukan kalau misalnya memang ada secara struktural, secara fungsional, ya, politik racism, bahwa minoritas tidak boleh memiliki hak tertentu misalnya. Nah, itu baru kita bisa membedahnya lewat structural functionalism dan juga menggunakan social oppression theory. Ya, di situ kita bisa ngomongin tentang racial discrimination, tentang hal-hal lain, second class citizenship misalnya, ya. Sehingga isunya akan menjadi nyata. Nah, isu ini bisa dipakai atau pendekatan ini bisa dipakai kalau sekali lagi ya terjadi secara structural functionalism, ya, politik racism tersebut. Nah, ada teori lain sebetulnya untuk bisa membahas tentang race, disebutnya CRT theory atau critical race theory. Ini adalah satu framework berpikir, ya, theoretical framework in the social sciences untuk membahas tentang sebab atau asal-muasal munculnya racism ini. Dikatakan bahwa memang ya dalam beberapa hal racism itu muncul karena ada supremacy. Sebagai contoh misalnya wacana atau gagasan racism ini ya terjadi karena adanya white supremacy, sehingga racial power itu selalu di-maintain setiap saat, setiap waktu, sepanjang waktu. Supaya apa? Supaya terjaga supremasi dari mayoritas. Ya. Jadi kalau tadi Anda perhatikan, penjelasan saya selalu mengatakan mayoritas, minoritas. Dan ini adalah konsekuensi dari satu sistem politik yang kita sepakati. Apa namanya? Demokrasi. Ya. Saat ada sistem politik seperti ini, saat ada bentuknya adalah terbuka, maka isu racism pasti akan selalu muncul. Ya, karena demokrasi itu membuat satu konsekuensi baru yang bernama mayoritas dan minoritas. Demokrasi itu berjalan dengan logika adanya mayoritas dan akibatnya ada yang minoritas. Dan saat itu terjadi, pasti racism akan selalu ada. Nah, dengan mempunyai framework berpikir tentang racism ini, maka kita bisa sedikitlah melihat sejarah.
kita tarik balik ke belakang dan bagaimana racism itu terjadi, dan saya ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa racism itu terjadi di mana-mana sejak dulu, bukan saja hanya tentang African American. Walaupun ya secara fakta isu racism didominasi oleh isu African American, but it happens to all ethnics. Sebagai contoh misalnya, ya di masa imperialisme misalnya di Eropa sudah terjadi ya antara kulit hitam dan kulit putih. Lalu juga sebelumnya di masa Yunani atau di era Yunani kuno sudah juga terjadi. Mereka membagi citizenship berdasarkan masyarakat Yunani dan masyarakat non-Yunani atau non-Greek. Lalu juga lebih kekinian, ya, kita melihat ada banyak hal yang terjadi dan itu menunjukkan praktek racism terjadi. Sebagai contoh adalah genocide yang dilakukan oleh Nazi pada Jewish. Ya, itu juga based on race. Atau juga genocide yang dilakukan pada Armenian oleh Turki, oleh Panturk saat itu ya. Juga adalah basisnya merupakan race atau ras. Juga genocide oleh Serbia kepada Muslim Kosovo sebagai contoh. Itu juga adalah dasarnya race. Saat ini bahkan ya di Timur Tengah, Palestina, Israel ya masih ada konflik segregasi yang dasarnya bukan saja hanya agama, tetapi juga adalah dasar ras. Ya. Kemudian kita melihat bahwa itu kemudian terjadi sekarang di Asia, di Cina misalnya juga sempat ada ya demonstrasi menolak mahasiswa kulit hitam sebagai contoh ya. Dan di negara kita di Indonesia, Jakarta, kekacauan Jakarta tahun 98 tidak bisa dipungkiri ya pretendensinya sangat mengorbankan etnis tertentu. Ya kan? Jadi artinya saya mengatakan bahwa isu rasisme ini ada di mana-mana, bukan saja tentang African American. Ya. Lalu bagaimana kemudian saya bersikap, standpoint saya pada isu African American atau Black Lives Matter? Harus dilihat dari kacamata apa? Kita mesti melihat dari kacamata mana? Menggunakannya dengan kacamata yang mana? Karena kalau misalnya secara structural functionalism, ya, saat ini sulit melihat atau membahas Amerika dari kacamata tersebut. Kenapa? Karena presidennya sudah pernah kulit hitam. Lalu juga orang terkaya di Amerika Serikat banyak juga didominasi oleh kulit hitam. Penyanyi misalnya musician sekarang didominasi juga oleh kulit hitam. Artinya sebetulnya agak sulit kita melihatnya dari kacamata structural functionalism atau dari kacamata legal. So actually untuk membahas tentang ini nggak bisa menggunakan kacamata politik ya, tetapi lebih menggunakan kacamata psychologic atau symbolic interactionism. Nah, ada banyak cara untuk bisa melihat atau menyelesaikan racism dari perspektif symbolic interactionism. Bentuknya adalah edukasi. Yang kedua, penyadaran. Yang ketiga, pemutusan informasi. Ya, edukasi adalah kalau dari sekarang ya secara produktif, secara eksplosif ya, isu tentang racism ini diutarakan, diungkapkan ke publik, maka akan masuklah kita pada satu teori yang namanya spiral of silence. Yang itu akan membuat orang-orang yang memiliki pretendensi white supremacist pun ya tidak akan berani bersuara lagi. Kenapa? Karena ide atau gagasan tentang racism ini sudah menjadi milik publik. Dan oleh karenanya yang terisolate idenya akan cenderung untuk diam. Disebutnya spiral of silence. Ya, jadi melakukan produksi gagasan lewat media, ya, gagasan tentang anti-racist. Ya, ini bisa memutus ekspresi atau memutus aktivitas racism di dunia. Di Indonesia misalnya, ya, dengan membuat gagasan anti-rasis itu nggak populer, tidak populer, maka orang-orang yang pada awalnya berpikir bahwa etnis tertentu itu harus diperlakukan berbeda,
akan cenderung untuk diam dan tidak mempopulerkan idenya karena takut didiskriminasi. Yang kedua, ya, melalui pendekatan ini maka kita tahu bahwa bisa juga dilakukan dengan penyadaran lewat konseling psikologis misalnya. Oknum-oknum atau orang yang memang memiliki kecenderungan untuk punya supremacy pada race-nya, bahkan bukan saja hanya pada race, pada religion atau beliefs, supremacy pada gender gitu. Itu bisa disadarkan lewat prosesnya macam-macam. Ya, penyadaran itu menggunakan gatekeeper, bisa lewat pemuka agama, bisa lewat tokoh publik, bisa lewat psikologi misalnya, psikolog ya, dan macam-macam. Atau yang ketiga terakhir yang ekstrim adalah pemutusan informasi tentang racism. Caranya seperti apa? Ada teorinya dinamakan muted language theory. Ya. Dengan kita tidak lagi mengkategorikan orang-orang berdasarkan warna kulit, ya. Kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, dan macam-macam. Ya. Anak-anak kita ketika diputus informasinya tentang klasifikasi itu, maka tidak akan punya gagasan saat besar nanti tentang pembagian orang karena warna kulit. Gitu. Kita harus ketahui bahwa proses atau sejarah ya, munculnya warna kulit putih, warna kulit hitam itu di Eropa saat perbudakan masih terjadi, sehingga nggak lagi relevan untuk lagi membahas itu, kulit putih, kulit hitam, sawo matang, kuning langsat, dan macam-macam, karena sudah nggak relevan. Ya, contohnya kita bicara tentang kulit putih. Kulit putih, bahkan orang Asian bisa lebih putih daripada orang-orang Caucasian gitu. Jadi sudah tidak lagi tepat informasi mengenai pembagian orang berdasarkan warna kulit. Ya, dengan cara itu generasi anak-anak, generasi muda tidak akan punya ide mengklasifikasi orang berdasarkan kulit putih, kulit hitam, dan macam-macam. Ya, lakukan pemutusan informasi. Nah, itu tadi teman-teman semua, sebetulnya tentang konflik ini di buku sebesar ini dibahas dengan sangat lengkap. Bagaimana kita meresolusi konflik. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang sebetulnya punya pandangan yang luar biasa tentang bagaimana meresolusi konflik. Termasuk meresolusi konflik karena race. Oleh karena itu, kita semoga bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana standpoint kita pada isu racism ini. Harapannya satu, kita bisa melenyapkan, ya, mengurangi, meniadakan isu racism atau gagasan racism di tempat kita berada, setidak-tidaknya di Indonesia. Ya, dengan cara itu kita akan lepas dari yang namanya etnis ini, etnis itu, dan macam-macam. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen kalau mau berdiskusi.